Halo Madcast listener, selamat datang di Mading Podcast episode 3. Setiap suara punya cerita. Saya Rahmana Permata Dan saya Hani Setia Maulana bakalan nemenin kalian ngobrol seru dan penuh makna pastinya di beberapa menit ke depan loh. Nah, bener banget nih. Karena kan di episode sebelumnya kita udah ngobrol sama dua episode keren kan. Di episode pertama kita ngobrol sama Pak Nazrul, dan di episode yang kedua kita ngobrol sama ketua OSIS dan ketua PMR. Kira-kira di episode ketiga ini kita bakal ngobrol sama siapa nih, Rama? Nah, tapi kalau topiknya tuh bakal ngobrolin yang informatif, seru, penuh makna sih. Oh iya. Saya tahu sih arahnya kemana sih. Iya, penasaran kan mau ngobrol sama siapa? Penasaran banget. Langsung aja Kita sambut Ibu Normili Hayati. Bu. Nah guys, sekarang kita sudah sama Ibu Normili Hayati. Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin boleh kenalan dulu nyapa Madcast listener. Tuh, yang di sana Bu, boleh Apa Ibu langsung perkenalan? Boleh Ibu perkenalkan atau apapun deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Nama Ibu Normili Hayati. Di sini sebagai yang intinya adalah sebagai pengajar dulu ya. Iya, pasti. Ibu mengajar di bidang matematika. Khususnya di kelas, untuk tahun ini Ibu ngajarnya di kelas 11 dan 12 matematika wajib. Nah, selain pengajar, ibaratnya mengajar, Ibu juga dapat tugas tambahan yang sangat luar biasa ya. Untuk tahun ini Ibu diberi amanah dari Bapak Kepala Sekolah adalah Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah bagian Humas atau Hubungan Masyarakat. Mungkin itu perkenalan dari Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Wah, baik. Ternyata Ibu Normili itu sangat unik banget cuy. Karena selain beliau menjadi guru, tapi juga memiliki tugas tambahan, yaitu menjadi humas ya Bu tadi. Iya. Kan mungkin kita ini masih asing ya kan dengan yang namanya humas tadi. Itu boleh dijelasin sedikit nggak sih Bu? Kayak tugasnya itu ngapain atau gimana sih cara menjadi humas gitu? Siapa tahu kan kita berdua salah satunya bisa jadi humas nanti. Iya, amin. Iya. Oke. Terima kasih. Mungkin peran humas ya. Mungkin Ibu juga baru dalam hitungan bulan pun baru 1 bulan kayaknya ya. Iya, baru 1 bulan di bidang Wakasek Humas dengan pengalaman yang sangat-sangat sama-sama kita sambil belajar juga. Humas itu adalah hubungan dengan masyarakat intinya ya. Intinya kita kerjasama dengan pihak luar lah intinya. Yang pertama, yang paling utama peran humas itu adalah hubungan atau jabatannya sih strategis, ibaratnya yang sangat-sangat strategis untuk komunikasi dengan masyarakat luar, terutama dengan orang tua kalian atau orang tua murid. Itu yang sangat diharapkan sekolah bisa bekerja sama dengan baik. Ya, itu untuk humas perannya untuk ke masyarakat. Oh, berarti bentar. Tadi kan Ibu bilang bahwa Ibu ini humas baru sekitar 1 bulan. Iya. Tapi saya kan sudah di SMA ini sekitar 1 semester. Saya pernah dengar bahwa waktu saya baru masuk, Ibu itu sudah menjadi Wakasek. Iya, benar. Tapi kok Ibu baru bilang 1 bulan, Bu? Nah, itu kan kemarin karena di sini pun bukan kita tidak selamanya menjabat itu. Mungkin biar tahu rasanya, perasaannya, tantangannya mungkin ya. Iya. Tantangan yang pertama, Ibu sangat diberi kepercayaan pertama di bidang kesiswaan. Oh, dulu kesiswaan. Iya, Ibu dulunya kesiswaan. Sebelumnya juga dari pembina OSIS gitu. Pernah ya, juga pernah pembina OSIS. Habis pembina OSIS naiklah ke Wakasek kesiswaan. Itu pengalaman yang sangat 3 kali ya sangatnya ya. Sangat luar biasa untuk siswa-siswa SMA 1 Pamukan Barat ya. Oh, pantesan saya kadang tuh ngeliat Ibu kayak ngurusin siswa gitu loh, kayak misal baris berbaris gitu kan. Saya kira awalnya itu inisiatif, ya kan, kayak wah saya mau gerakin udah. Oh ternyata emang ada perannya. Iya. Oh, iya. Karena mungkin ya antara humas antara kesiswaan dengan humas itu
sangat 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 banyak perbedaannya ya. Yang pertama untuk siswa, mungkin ibu yang paling menekankan di kesiswaan, kata Rahma tadi ibu sering mempersiapkan ini itu dan lain-lain, itu mungkin membimbing siswa yang ada di dalam, terutama yang pertama adalah menumbuhkan rasa kedisiplinan terhadap sekolah, peraturan sekolah. Yang ibu tekankan hanya kedisiplinan, itu khusus untuk kesiswaan, bukan hanya kedisiplinan ya. Yang kedua mungkin bakat dan minat untuk bergabung ke OSIS. Nah itu. Terus yang ketiga mungkin yang terakhir hanya di sekumpulan, bukan ekskulnya humas aja atau OSIS aja, mungkin karena kesiswaan itu kan selalu hubungannya dengan OSIS, bukan hanya OSIS aja, tapi semua ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Pamukan Barat. Nah itu. Nah jadi kalaunya siswa dengan humas, kayaknya kalau siswa ibu bekerja di dalam sekolah, kalau humas kita bekerja sama dengan pihak luar dan intinya kan masyarakat, dan yang paling spesifik, yang paling utama dulu dengan orang tua siswa ya. Jadi itu untuk. Berarti emang bener-bener berubah banget ya. Iya, sangat. Dari yang pertama ngatur dalam aja, tiba keluar. Jadi lebih luas gitu kan. Tapi dari kedua peran itu Bu, ibu ada ngerasain gak sih perbedaan yang kayak, wah saya ini akhirnya di sini, atau saya nyesel pindah ke sini gitu Bu? Kayak lebih suka di mana gitu, ya kan? Iya, oke deh. Yang namanya tugas ya nak ya. Jadi antara perbedaan mungkin sangat signifikan ya antara kesiswaan dengan humas. Kayaknya ringan, dikatakan ringan sih tidak. Yang namanya amanah tugas itu sama beratnya, sama-sama belajar. Apalagi ibu di bidang humas ini sangat tidak ada pengalaman, jadi kita sama-sama belajar, sama-sama masih, kata ibu tadi, gimana sih kita keluar. Ibaratnya yang pertama kan kita komunikasi dulu dengan orang tua siswa, mungkin kayak rapat komite nanti ya, ada mungkin sosialisasi pendaftaran sekarang murid baru ya, sekarang kan namanya SPMB ya. Nah itu mungkin kita promosi sekolah nantinya. Ya, nah itu kalau untuk humas kita kerjasama, mungkin contohnya kayak sekarang yang baru aja yang kita alami, yang ibu alami di hari kemarin, kita ada kegiatan screening kesehatan lanjutan dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah itu kita ada kerjasama dengan Puskesmas, Puskesmas Pamukan Barat intinya ya, Puskesmas Sengayam. Itu kita ada jalinan kerjasama, ada ibaratnya MOU yang kita tanda tangani pihak sekolah dan pihak Puskesmas. Nah yang sekarang mau dilanjutkan adalah MOU dengan Kapolsek Pamukan Utara ya, karena iya kalau mau kita maunya juga kerjasama biar ada tindak lanjut setiap bulannya juga, bukan hanya bapak ibu guru dari tim kesiswaan membantu tim satgas TPPK sekolah, tapi kita juga kerjasama dengan para kepolisian. Nah itu nanti kita akan menjalin kerjasama MOU-nya dengan Kapolsek Pamukan Utara yang ada ya, itu. Nah, jadi, berarti dapat disimpulkan bahwa yang kemarin-kemarin itu adalah ulah dari Ibu Mili, maksudnya Ibu itu yang mengundang mereka? Bukan. Bukan. Maaf, karena kita tidak ada mengundang, mungkin karena kemarin itu katanya ada laporan dari masyarakat, anak-anak yang jelas kan anak-anak remaja, itu katanya kan anak-anak remaja yang sering menggunakan sepeda motor yang knalpotnya suaranya luar biasa ya. Nah itu jadi mungkin ada laporan beberapa, dan juga katanya polisi sudah mengadakan razia di malam hari, di sore hari, tapi teguran yang biasa tidak dihiraukan, ya diabaikan. Sudah mungkin kalau ke sekolah mereka tidak bisa kabur, tidak bisa kemana-mana, otomatis kerjasama dengan orang tua. Ibu tidak mengundang. Sistemnya kayak langsung datang aja. Iya, kemarin Pak polisinya langsung datang, tapi alangkah baiknya nanti kita kerjasama yang selanjutnya, biar tidak kaget kan, sekolah juga tidak kaget, anak-anak pun tidak kaget dengan adanya Pak polisi yang datang. Bagus banget sih itu Bu kemarin tuh. Iya, sangat. Banyak yang kena. Sangat
Iya. Dan langsung diubah juga kan bahkan Iya, peraturannya. sebagian kan Mm. ada yang berubah, ada yang nggak berani naik motor, Ada yang ada yang naik diantar motor. jemput. Mungkin ada hal positifnya, kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Iya, terjadi. iya. Bahkan ada kan ceritanya teman saya tuh, dia tuh rumahnya jauh Bu. Iya. Dia Terus? motornya kan kena knalpot. Mm-mm. Dia nggak punya knalpot lagi nih. Terus? Dia jalan kaki Ya jadinya. Allah. Itu Tapi gimana? rumahnya nggak jauh kan? Jauh Bu. Dia jadinya kakinya sekarang udah kayak atlet Bu. Gak apa-apa lah olahraga Iya, kan. berotot ya kan, Hmm. sehat. Karena kan sehari kan kita harus dianjurkan sehat, jalan kaki. Itu kayak over sih tadi Bu. Oke deh. Berarti sekarang ini makin disiplin gitu ya Bu, makin Iya. kayak ketat gitu. Terus saya dengar-dengar juga setiap bulan tuh polisi bakalan datang ke sini gitu Iya. Bu, kayak ngecekin. Mm-mm. Insya Allah, makanya kita tugas humas kita untuknya yang selanjutnya ya, kita kerjasama biar dijadwalkan secara rutin. Jadi tidak datang, ibaratnya mereka datang tidak ada diundang, kan salah nanti. Jadi hubungan masyarakat kita tidak hanya mengundang secara secara lisan, Nah, tapi secara surat yang surat. bagus. Oh, berarti surat menyurat gitu Iya. ya. Berarti kalau tentang publikasi dan surat menyurat itu pasti ada hubungannya dengan ekskul kita berdua nih pasti Iya, Mading. pasti. Oh, berarti ya pasti ya. Karena kan ya emang kita tuh dokumentasi, nanti ibu bagian kayak menyebarkan, Menyebarkan, gitu, iya, surat menyurat kita, komunikasi, ya kan? Oh, berarti humas sama Mading ini kayak sering interaksi gitu ya Bu? Sangat berhubungan karena mading kita bukan dikatakan hanya menempel di dinding, ya kan? Iya, iya. Hanya dibaca lewat seminggu hilang. Mading kita kan harus lebih modern karena mungkin perkembangan zaman mungkin karena ada media komunikasi yang bagus. Sekolah bisa bukan hanya sekarang kan untuk menumbuhkan minat bakat literasi, tahu kan kalau literasi membaca. Kalau hanya di dinding mungkin kayak mading kita masih sangat minimalis ya, sangat sederhana. Mungkin kelas 10 yang nggak lewat di depan kantin kan nggak tahu ya. nggak tahu. Terus seminggu ini ada info, misalnya ada mahasiswa ada fakultas yang Mau promosi datang, ya yang mau datang, Kemarin ada juga ya ditempelkan di dinding atau di hanya spanduk di lapangan poli. Mungkin ada yang nggak baca. Jadi mading kita harus lebih modern, lebih kreatif, lebih bagus lagi dimunculkan di media sosial. Karena kan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak boleh kayak saya maunya nih di sini aja karena kan namanya mading. Jadi ya kita harus ikutin lah, harus adaptasi ya kan namanya Iya. Bu. Tapi saya lihat belakangan ini SMA kita ini kayak perkembangannya tuh jadi cepat gitu Bu. Itu kenapa ya? Kan waktu itu sekarang tiba-tiba kita tuh jadi semuanya jadi disiplin pagi-pagi karena kita tuh harus kayak pendorong motor gitu kan. Iya. Nah itu jadi kita tuh disiplin sampai macet-macet gitu. Iya. Itu kan mungkin emang negatif tapi sisi positifnya sangat banyak banget. Terus banyak lagi HP sekarang kita Dikumpulkan. itu ya nggak boleh bawa HP, boleh sih dititip. Jadinya kita semua Bu yang di kelas itu kita kayak mencari-cari apa yang dilakukan selain bermain HP. Jadinya kayak bermain futsal, bermain catur gitu di kantin. Kalau di kantin bukan sih. Ya aja kayak banyak bakat yang bisa dikeluarkan dari kayak peraturan yang kemarin. Nah, jadi pertanyaan saya itu apakah kedepannya bakal diteruskan program ini, program yang kayak tidak boleh bawa HP gitu? HP, iya. Mungkin maaf ya, sepengetahuan Ibu, untuk kita humas itu bukannya nanti diberlakukan lagi memegang HP atau apa. Kita ambil sisi positifnya karena di zaman ini mungkin karena tadi habis kita dirajia oleh Pak Polisi juga banyak teman-teman kalian yang Ya, paling ditakutkan adalah judi Judi online. Itu yang sangat ditakutkan karena tiba-tiba katanya uangnya habis tuh mikirnya nggak ada pembelajaran. Setelah itu juga malah anak remaja yang kita takutkan adalah putus sekolah.
gara-gara membuka akun-akun yang tidak boleh ya. Apalagi video-video yang dilarang ya. Ya, nggak perlu diucapkan lah, video-video yang dilarang itu dibuka, disimpan di dalam drive handphone kamu. Nah, itu yang sangat bahaya. Mungkin mengurangi hal-hal negatif dulu intinya, tapi kalau pembelajaran kita tetap boleh menggunakan handphone tapi dengan pengawasan Bapak Ibu guru yang mengajar di jam pembelajaran yang ada. Kayak budaya santun, kita juga menerapkan karena kita menerapkan pola 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya kan? Bukan hanya kalian datang keluar, kita kan dengan semboyan kita juga kan, SMA kita saatnya lebih baik. Mungkin dari Bapak Ibu guru dulu, masa Bapak Ibu gurunya terlambat? Nah, jadi kan kami membudayakan walaupun pakai jadwal piket juga. Ada Bapak Ibu guru yang bisanya hari ini, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat sampai terakhir ya kan. Nah itu berjadwal ya, jadi kita membudayakan budaya sapa, salam, santun, sopan ya kan. Iya semuanya deh yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek lagi, supaya sekolah kita sesuai semboyan kita saatnya lebih baik. Dengar-dengar juga ini kita semua murid nanti bakal dijadwalkan membersihkan piket ya Bu? Iya WC Ya, katanya gitu. Membersihkan piket. Membersihkan WC ya. WC. Itu bagus banget loh. Makanya SMA ini makin lama makin salebar. Makin lebar. Bagus banget sih Bu. Ya makin berkembang gitu kan. Tapi kalau boleh tahu kenapa ya Bu, kayak kita tuh dikasih piket WC gitu. Lalu kan sebenarnya harusnya kayak ada tugasnya dari orang yang dipekerjakan buat khusus ngebersihin WC gitu kan. Ini QOV yang ketik, bagus ini nih. yang Option-optionnya bagus. Ya bagus sih. Oke, untuk sekolah juga punya petugas kebersihan ya. Tapi kalaunya semua dikerjakan oleh petugas kebersihan, kayaknya beliau pun juga tidak sanggup. Satu, dengan murid yang kita beratus-ratus ini, setiap hari, setiap menit pun kayaknya ada yang ke WC nih. Nah, jadi yang menjaga kebersihan itu alangkah baiknya dari kita pribadi sendiri. Jadi kalian biar bisa bertanggung jawab karena menggunakan untuk WC bersama siswa lah, ibaratnya WC anak-anak bersama, mungkin seperti itu. Ya itu kan juga menumbuhkan kayak rasa tanggung jawab. Iya, tanggung jawab, kesadaran. Juga pakai nih. Iya, nanti ada omongan, WC-nya bau, yang gunakan yang siapa, ya kan? Nah itu mungkin. Saya ini Bu kebetulan punya titipan pertanyaan dari salah satu teman Madi kita. Ibu kan dulu, maksudnya sekarang itu mengajar di Mapel matematika wajib ya. Iya banget. Itu tuh awal mulanya kok bisa gitu matematika. Padahal kan matematika ini kayak terkenal yang menyeramkan gitu. Ya, Kita juga tadi merinding ini. Iya Bu, merinding Bu. Enggak santai. Nah, jadi kami ini juga penasaran kok Ibu tuh bisa jadi guru matematika. Ya kan soalnya terkenal menyeramkan. Ibu tuh jadi guru matematika karena suka banget sama matematika atau karena nggak ada pilihan lain Bu? Biasanya kan kalau orang-orang kayak saya sukanya sejarah, bahasa Indonesia aja ya kan. Bahasa Indonesia. Terus kok bisa matematika yang pilihannya paling sedikit gitu. Oke. Karena mungkin ya dari awal tujuan dan cita-cita emang awalnya sih tidak ada mau jadi guru, apalagi gurunya matematika. Ibu pun dulu sangat takut dengan matematika, sampai lulus SMA pun ibu masih les atau jam tambahan itu dengan guru-guru yang tidak ada di sekolah ibu. Ibu cari guru itu yang di luar dari sekolah sendiri supaya tidak ada rasa takut ya. Jadi sama guru yang lain mungkin cari ilmu yang lain, cara menyampaikan lain. Akhirnya ketemu dengan bakat sendiri, mencoba mendaftar kuliah. Awalnya juga pilihan pertama bukan matematika. Awalnya nggak jadi guru. Gurunya mau PGSD aja, jadi guru SD. Awalnya. Tapi akhirnya 2 kali Ibu ngikuti tes, ya sudah kok matematika ini kok sepi gitu. Mungkin peluang kerja untuk kedepannya lebih bagus. Nah akhirnya berjalannya kuliah menyukai, menyenangi dan akhirnya seru. Ya walaupun awalnya ya tadi dosen, guru dan semuanya
ya ditakutkan lah kalau matematika itu pasti. Nah ya teman-teman berarti kayak jalanin aja dulu, siapa tahu nanti kan makin suka gitu. Nah tapi Bu pas ngajar di kelas Ibu tuh pernah nggak Bu kayak nemu murid kan, pastinya ada aja nggak sih Bu murid yang kalau ditanya paham nggak sama ini soalnya gitu, sama penjelasannya, tapi pas dikasih soal malah tiba-tiba ngeblank gitu, kayak nggak bisa ngejawab gitu. Pasti itu. Pasti itu selalu ditemukan setiap kelas ya, setiap kelas. Mungkin ada kelas yang rame, yang aktif, yang seru, walaupun hanya 1-2 orang. Tapi sisanya ujung-ujungnya kalau sudah latihan, apalagi dengan time waktu 10 menit selesai, wah itu malah banyak yang diam daripada yang bergerak. Kata ibu kan biasanya kalau matematika apa? Ada pulpen, ada pensil, ada kertas, ada kepala yang memikirkan. Jangan matematika itu diam dan menonton. Bukan bahasa Indonesia yang hanya mendengar, oke, selintas bisa. Ya, kalau matematika walaupun misalnya 112 ditambah 35 mungkin agak bengong kan? Lebih baik kan kata ibu ada pulpen, ada kertas atau pensil, ada kepala yang memikirkan. Nah, seperti itulah biar ada semangatnya untuk matematika supaya tidak suram-suram banget. Tapi untuk mengajar sendiri, ibu tuh punya trik sendiri nggak sih, kayak aku harus seperti ini, saya harus seperti ini nih biar murid ini senang. Iya, gitu. biar nggak ngerasa bosan nggak sih. Itu kan masalah diajarin ya Bu waktu kuliah. Iya, pasti itu. Pasti diajarin kayak kita gimana melihat siswa di dalam, mungkin ada karakter mukanya yang lagi sedih, yang lagi melamun, ada gitu. yang pura-pura megang pulpen pensil aja kan, ada yang buka buku tapi tak halamannya salah mungkin ya, karena karakter siswa atau murid ini berbeda-beda. Mungkin ibu biasanya ibu kalau pertama masuk apa, baju dirapikan dulu, apakah sudah siap, mungkin seperti itu. Setelah itu kita menyiapkan, mungkin kalau minjam buku paket kah ke perpustakaan atau apa, bisa dengan sekali ibu menjelaskan 1 kali soal kumpulkan biar semangat, walaupun 1 soal tapi paham daripada banyak tapi tidak paham. Ya kalau saya yang disuruh jujur, ibu bilang siap nggak, saya nggak bakal siap gitu. Iya, pasti nggak siap. Tapi ngomongnya siap. Iya, harus dipaksa kayak. Yang tadi kan kata ibu karakternya ada yang gugup, ada yang bingung, ada yang nunduk, ada yang ngantuk, ya kan karakternya berbeda-beda. Ya tadi kan semua karakter lucu, unik. Nah itulah mungkin jadi guru itu banyak dah pengalamannya, rame, seru, apalagi anak-anak SMA. Mantap. Pasti. Ibu sih sudah berapa lama Bu kira-kira jadi guru SMA ini? Kalau di SMA ini ibu sudah 3 tahun hampir di sini. Oh, 3 tahun. Ya, tapi kalau kemarin sebelum ditempatkan ke sini ibu sudah 11 tahun, berarti tambah 3 tahun jadinya 14 tahun sudah jadi pengajar ya, pengajar dan pendidik. Itu pasti sudah banyak. Pasti. Alhamdulillah, amin. Kayaknya kita bakal lanjut ke cerita-cerita dulu ya Bu ya, kayak pertanyaan singkat nih. Iya. Soalnya tadi kan udah ngobrol kayak lumayan berat lah Bu topiknya, jadi refreshing aja dulu. Oke. Pertanyaan pertama, lebih pilih ngajar atau rapat? Ngajar dong. Oh, ibu sudah ngajar ya? Iya, lebih senang di kelas daripada rapat. Rapat itu kan mungkin topiknya apa, apalagi tegang ya kan, pasti ibu milih ngajar, lebih senang ke kelas daripada rapat. Tapi kecuali kalau rapatnya penting ya harus rapat. Ini pertanyaan kedua ya Bu. Lebih pilih jam pagi atau jam terakhir? Pagi dong kalau matematika. Ya, masih semangat gitu kan, masih fresh gitu otaknya. Oke, lanjut ya Bu. Ya boleh. Lebih milih di kelas atau di kantor? Di kelas lah. Oh, kalau di kelas. Ini jebakan ini guys. Karena kan kalau di kantor artinya nggak masuk kelas. Iya, nggak ngajar kan ibu. Nggak kena nih Bu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya Bu. Lebih pilih hujan atau panas? Hujan. Hujan. Karena kalau di sini Hujan kan nggak masuk loh. enggak. Tapi guru matematika Oh, itu iya, kalau mau hujan atau banjir tetap masuk loh. Katanya kan hujan badai matematika Iya. tetap masuk. Walaupun dingin akhirnya panas. Satu, kalau hujan, ibu lebih senang hujan, apalagi kalau di sini kita karena mungkin satu kekurangan guru, 2 kelasnya banyak. Jadi tidak ada istilah
kepengen ibu kan tadi selalu pagi, kepengen ibu, tapi kalau jadwal sudah dikeluarkan, ada yang jam terakhir, kalian mungkin pernah juga nih ngalamin matematika di jam terakhir jam 3 sampai jam 4 sore kan. Harinya yang panas luar biasa, lebih baik hujan deh, ya kan? Agak-agak dingin, mending mungkin biar matematikanya agak diserap. Berarti sedia payung sebelum Hujan. ya. Oke. Lanjut nih Bu. Ibu lebih milih pulang cepat atau lembur tapi beres? Ini maksudnya pulang cepat tapi tugasnya numpuk, atau lembur capek tapi langsung beres Ya. kerjaannya? Kayaknya ibu pilih yang nomor 2 sih. Lembur ya. Iya, tapi selesai di hari itu ya kan. Tidak suka menunda-nunda gitu kan. Walaupun kita nambah jam kerja, misalnya hari Sabtu lembur, padahal sebenarnya hari Sabtu bukan jam kerja, tapi kita harus deadline, selesai, sip, itu mantap. Itu sih biar fokus juga kan Iya. sama nanti ngajarnya. Jadi kayak nggak ke pressure lagi lah sama Iya. tugas-tugasnya. Lanjut nih Bu, lebih suka jadi wakasek humas atau kesiswaan? Nah, dijebak nih. Kita bisa mengambil banyak Ah. dari ini. Karena ibu mungkin sudah lama di kesiswaan, pilihan kedua deh mencoba, Kesiswaan. iya, ke humas dulu. Oh, humas. Mm-mm. Iya, iya, iya. Karena mungkin kita lebih rame satu ya, Ah. kayak gini sudah diundang podcast, komunikasi mungkin nanti kita ada keluar, Lebih misalnya, luas gitu kan. lebih luas komunikasi kita di luar ya. Ini mungkin guys, ibu itu udah males sama kalian cuy. Karena kan udah mungkin udah males jadinya, tapi bohong aja nih ibu nih, kita kan nggak tahu nih. Ya. Oke Bu, yang terakhir ya. Iya. Wakasek humas atau bendahara? Weh, itu bendahara yang sangat suram karena masalah uang ini kan sangat Ya. sangat ibu lebih baik makasih humas tuh. Humas ya. Tapi kan ibu sudah nggak asing dengan yang namanya perhitungan. Iya, benar, pembagian. benar. Tapi tetap sulit ya Bu. Karena hitungan uang dengan matematika itu beda, ya kan? Uang itu mungkin lebih ke spesifiknya ke ekonomi. Oh. Kalau hitungan kan kita hanya melihat angka walaupun Iya. nilainya pasti. Terus juga kita megang uang gitu Iya. kan, takut hilang atau Hilang dan segalanya, apalagi zaman sekarang. Iya sih. Kalau di matematika kan nggak ada tuh yang namanya soal tuh Soal. mesti dicolong gitu kan Nggak mungkin. ada. Tiba-tiba hilang di saku kan nggak Nggak ada istilah matematika untung dan rugi kan? Nah, Iya. hanya Iya sih. pembelajaran aja kita untung rugi. Pinter banget sih. Oke, ini kayaknya sudah agak lama ya Bu kita ngobrol, nggak terlalu lama sih. Anggaplah sudah 20 menit ya. Anggaplah 20 menit. lumayan. Saya bukan mau sih Bu, kayak ibu ini ada nggak pesan yang ibu bisa sampaikan untuk murid-murid nih SMA N1 Pemekan Barat selama ibu nggak bisa tuturkan deh, jadi ibu bisa lontarkan di sini nih, apa aja Bu, bebas, pesan apapun untuk murid SMA N1 Pemekan Barat, buat mading juga boleh, buat kita Iya. boleh. Untuk yang luas dulu ya. Hmm. Untuk yang luas, pesan dan kesan ibu tetap satu, yang utama adalah kunci sukses itu adalah kedisiplinan. Ya, oke, kedisiplinan itu sangat menuntun ibaratnya kita di dalam mau ke hal apapun, Yes. ibaratnya walaupun disiplin itu sulit ya. Iya. Apalagi sekarang ya, makanya kata ibu tadi itu ada yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan mempola kita, Iya, mengatur kita dari kita tidur malam, istirahat, belajar, terus bangun pagi, ibadah sama aja kan, bukan Iya. hanya untuk yang muslim, semuanya mungkin semua agama yang Ibadah pastinya. di sini pasti ya ibadah dulu, sarapan yang teratur sampai belajar sampai kembali lagi ke orang tua. Nah, itu ibaratnya disiplin yang mengatur seperti itu, akhirnya kita terarah, fokus, bukan hanya suka-suka, apalagi zaman sekarang, zaman yang sangat digital sekali, Betul banget. apalagi yang anak cowok, waktu malamnya habis untuk game, ya kan? Iya, iya. Tiba-tiba ngantuk, Kantuk. kaget, handphonenya jatuh, Udah bangun. ya kebangun, gamenya lanjut lagi. Iya, lanjut. Kapan Tiba-tiba subuhnya? jam- Iya, tiba-tiba jam 3, jam 4. Terus ke sekolahnya berangkat, Kesiangan. ya tiba-tiba Bu maaf kesiangan, kebetulan kesiangan, terus alasannya hujan deras, Hujan deras. ya kan, akhirnya sampai jam 9
pagi nggak sekolah jadinya. Tidur Ya lagi. itu pokoknya ibu sangat-sangat yang dipesankan ibu adalah disiplin, pokoknya yang utama kerapian, kedisiplinan, kehadiran kalian di sekolah. Mungkin ibu mewakili guru mapel ya, misalnya ibu mewakili guru mapel, bukan hanya kepintaran, tapi tetap yang menunjang adalah kerapian, kedisiplinan, sama kehadiran kalian di sekolah. Tetap semangat, apapun yang kalian alami, tetap intinya tetap sekolah. Bener sih. Tapi Nah, kalau berarti- untuk anak mading, untuk anak mading, Anak-anak karena mading sekarang nih, kita kerjasamanya dengan kita, ya kan, ini dengan ya. humas, komunikasinya yang luar biasa. Jangan kalian patah semangat untuk yang pertama adalah menumbuhkan rasa literasi teman-teman kalian. Itu wajib Iya kan? banget, guys. Literasi itu paling walaupun madingnya cuma ditempel, dibaca atau tidak, jangan menyerah. Itu yang satu, itu yang madingnya wajib biasa kan. Iya, iya. Terus yang selanjutnya kita tetap untuk dunia luar, untuk keluar itu komunikasi, menginfokan informasi yang sangat Iya. akurat dan pasti infonya dari sekolah ya. Itu dengan media sosial kita yang sekarang update Yes. apa? Ya, Instagram, Instagram. Facebook, misalnya TikTok, TikTok. kan. Nah, itu tetap kalian majukan kreativitas kalian, bukan hanya tadi kata Ibu hanya ditempel, bukan hanya literasi, tapi Yes. kreatif, desain grafisnya Ya. ditingkatkan lagi. Semuanya pokoknya lebih, dan tetap semangat tim kita. Oke sih. Karena kan di mading ini selain nempel-nempel, itu Iya. juga punya eskul yang Iya. mengajarkan tentang satu teknik fotografi, ya kan. Iya, betul. Dua, belajar mengedit. Mengedit Nah, video. Ya, ketiga Public apa tuh? speaking Public juga tuh. speaking. Iya. Penting banget sih kalau di Penting mading banget itu itu. public speaking. Jadinya kalian nih yang para Matkis listeners yang masih ada kesempatan buat mengikuti eskul mading, bisa banget nih join Iya. kita di tahun depan ya guys ya. Tambah anggota lagi ya. Bener-bener. Insya Allah juga kedepannya Iya. makin berkembang Bu. Silahkan Bu, minum dulu. Oke, terima kasih. Oh, dari tadi udah ngobrol panjang Iya. kan pasti Iya. aus gitu. Di bawah santai dulu ya. Gua santai aja. Berarti Oke deh. dalam konteks ini SMA ini udah di jalan yang benar ya kan Bu? Sangat. Karena kan yang gue bilang tadi nih, si orang ini dia telat nih, dia masuk ke sekolah, baru tuh dihukum, baru dia dihukum, dia jadinya kayak malu kan, Iya. terus malu, jadi dia kemungkinannya tidak bakal mengikuti mengulanginya lagi ya kan. Terus ada yang kemarin tuh HP yang disita kemarin Bu, Yang nah itu kan dikumpulkan. pasti malu banget ya. Iya. Nah dari situ harusnya banyak orang udah jerak. Nah, itu harus ditingkatkan lagi sih. Bagus banget menurut saya. Iya. Izin. Mungkin ada yang terlewatkan juga tadi kayaknya pengalaman unik ibu di kesiswaan mungkin ya ibu Oh iya, tambahkan. benar-benar nih. Iya. Malah bos ini guys ya. Keasikan ngobrol. Mungkin kalau perbedaan yang sangat signifikan ya untuk pengalaman yang sangat luar biasa dari kesiswaan. Itu luar biasa seru apa Iya, luar biasa? Nggak seru. Oh. Mungkin ibu bisa dijadikan musuh kayaknya Bisa. ya. Bisa. Mungkin, tapi sebagian masih banyak yang senang Iya, ibaratnya iya. kan. Tapi kalau mungkin yang namanya manusia, yang namanya anak-anak ini karakter kata ibu kan sangat luar biasa. Beratus-ratus kepala yang ibu mau jadikan satu, ibu mau rangkul, ibu mau ciptakan yang disiplin, yang baik semuanya. Mungkin tujuannya tidak ada yang kamu jadi preman, kamu jadi apa, enggak kan? Semuanya yang mau yang baik, walaupun nanti lulus SMA misalnya ada yang bekerja saja, ada yang kursus, ada mungkin yang kuliah, Iya. tetap tujuan kita yang terbaik kan. Nah, itu untuk menjadikan itu sangat luar biasa. Terutama yang paling sedih bila diadakan razia itu, Iya. ibu sangat-sangat sedih. Malah ada yang pulang mukanya marah itu marah. Ada yang pulang nggak mau salim, Oh, kan? Itu mungkin itu pengalaman, tapi yang namanya kita mau lebih baik pantang menyerah, ya kan? Tetap itu disiplin tuh pokoknya ibu yang paling sama adalah disiplin, yang rapi pakaian, jangan merubah walaupun sudah peraturan. Yang paling kasihan kan sekarang kata Pak Najul kemarin apa? Iya. Perempuan baju sudah sesuai dipotong, kerudung sudah dibagikan yang tebal, Ganti, yang tipis,
atau yang langsung ya kan. Ya, itu enak tuh. Iya enak, Ya, celup enak sih. ya. Iya. Apalagi terlambat ya kan, celup langsung. Tapi kan bukan aturan Heeh. sekolah. Nah itu tadi disiplin itu bukan kata disiplin hanya datang lambat, datang cepat pulang lambat, bukan seperti itu ya. Disiplinnya luas gitu. Buat. Ya seluruh tata tertib sekolah lah. Berarti dapat disimpulkan bahwa Ibu Mili ini sudah berhasil karena kayak ada orang yang kayak nyaman itu kan nyaman itu dia tuh bercanda dengan Bu Mili. Saya pernah lihat Bu di Mading itu ada sekelompok anak tapi saya lupa siapa, mereka tuh selfie. Iya. Baru tuh ada captionnya jangan nakal atau apa gitu. Iya, nanti ada, dimarahin ada, Bu ada. Mili. Iya, Itu berarti nanti kan ada Ibu. di pikiran mereka Bu Mili itu adalah orang yang membuat kita disiplin gitu. Iya. Kita harus disiplin. Nah, berarti itu menurut saya Ibu Mili itu sudah berhasil karena Terima kasih. beliau salah satu guru favorit saya lah walaupun belum mengajar. Belum ketemu ya. Belum ketemu. Tapi kita sering ketemu. Sering ketemu ya. Karena kan sudah collab juga kan. Iya, sudah hampir 1 tahun loh kalian. Iya, iya. Sudah nomornya kelas 2 ya. Iya, apalagi tim yang di belakang itu tuh Iya, iya. anak-anak ibu itu. Ada orang juga di belakang. Iya. Nah, tadi kan itu udah ya Bu, pesan buat murid-murid, khususnya juga buat Mading. Ibu ada nggak Bu harapan juga untuk murid atau sekolah atau guru-guru Mading juga? Oh, berarti lebih luas lagi Bu. Iya, Kayak harapan. harapan buat sekolah deh. Ini Iya. jadinya seperti apa gitu. Harapan kita mungkin satu ya untuk humas yang baru, ibu pengennya kita komunikasi kerjasama yang harmonis ya. Harmonis itu artinya tidak ada istilah yang satu tidak suka, yang Iya, satu iya. marah ya kan. Kerjasama kita bukan hanya mading dengan OSIS Iya. atau mading dengan tempelan kalian Iya, aja iya. ya kan, atau yang ditampilkan saja. Pokoknya Iya. kita harmonisnya antara yang di dalam internal sekolah dengan yang eksternal di luar. Kita yang diharapkan sangat-sangat bisa berkomunikasi yang harmonis, pokoknya yang baik, yang silaturahmi, biar nama sekolah kita dipandang orang luar kan. Kita untuk komunikasi di Iya. luar lebih baik lagi. Mungkin itu Iya. aja. Karena kan di sini juga bisa dibilang salah satunya sekolah. Iya, humas itu katanya wajah dan telinganya Iya. untuk sekolah kan. Sekolah, benar. Maksudnya tuh telinga itu kan untuk komunikasi, Iya. mungkin mukanya sekolah, telinganya untuk berjalan kan komunikasi Iya. di luar. Ya mungkin. Karena kan ya masa depan sekolah itu ditentukan dengan keharmonisan semuanya. Iya, semuanya, Ya kan? dalam dan luar Dalam kan. dan luar. Ya biasanya kan unsur di luar ini taunya kabarnya dari luar, Iya. belum tahu istilahnya di dalam kayak apa. Kayak kemarin kayak razia itu tiba-tiba mungkin tidak ada sih orang tua yang marah-marah, tidak ada, karena mungkin sudah dijelaskan oleh Pak polisinya langsung, karena berurusan dengan Kapolsek langsung ya kan. Kalau sekolah hanya sekolah yang merazia mungkin ada tuh, karena zaman sekarang kan orang tua sangat kritis juga. Iya, mungkin takutnya ujung-ujungnya yang disalahkan hanya sekolah Iya. menindaklanjuti, padahal sebenarnya itu Iya, kan sudah pasti- larangan. Iya, ada surat edaran. Iya, surat edarannya bahwa tidak boleh lagi menggunakan knalpot blong, HP dengan judi online-nya, dengan video-video tadi itu. Nah, itu. Dan juga yang sangat-sangat dihindari, mungkin pengalaman ibu di kesiswaan, banyak yang live TikTok di dalam kelas. Ada yang kayak Kalau gitu. live TikToknya yang positif nggak apa-apa. Kalau kalian misalnya promo, oh hari ini minggu ini ada lomba, misalnya kami di dalam bulan bahasa, itu kan nggak apa-apa kan, Iya. promosi. Tapi kalau live TikToknya yang rame-rame, kayak, nah baru, kan, iya, cowok bukan- anu di pahanya cewek Iya. itu mungkin ya. Iya. Tapi emang ada Bu di sini yang kayak gitu. oh, nggak ada lah. Semoga Nggak nggak ada ada. lagi ya. Ya mungkin, atau bapak ibu gurunya dijanjikan apa gitu, tiba-tiba mengajar di dalam kelas cekrek, tiba-tiba ditempel ya kan, diposting gitu. Mungkin nggak ada lah. Pokoknya harapan ibu semuanya lebih baik lagi Lebih kok. baik lah. Iya. Karena kan kita semua juga berusaha Berusaha, untuk memperbaiki diri sendiri dan juga Sama-sama. ya bersama-sama lah. Bayangin aja kalau semuanya ini bekerja sama, luar dan dalam, itu saya nggak nyangka bagaimana Perubahan gitu ya. perubahannya, spesifik perubahannya itu bakal sekarang apa sih? Yang sangat diharapkan sekolah Iya. adalah mungkin kalau untuk humas ya, harapannya yang pertama untuk komunikasi yang baik, Iya. menyebarkan informasi yang baik,
yang terakhir mungkin kita nanti siapa tahu ada lomba menghasilkan prestasi dengan atas nama sekolah. Itu yang harapan kita ya. Iya benar. Untuk humas dan mading kita kerjasama. Nah, jadi kan semua itu diajarkan dalam eskul mading guys. Tentang publikasi semuanya itu diajarkan kok. Iya. Bahkan sampai bikin caption aja tuh diajarin Bu. Nah, mantap Caption pokoknya. itu mantap banget. Pembina kalian luar Beda biasa. mantap. Ini kan menurut Ibu, kita kan di episode 1, 2, dan 3 itu kan sangat sulit Bu. Saya ingin memberitahu ya Bu, sangat sulit kita dalam mencari bintang tamu. Karena kita tuh harus mikirkan gitu, kita mengundang beliau dalam konteks apa. Nah, jadi pertanyaan saya, menurut Ibu cocoknya nanti kayaknya kita podcast lagi habis lebaran. Cocoknya lagi tuh saran topik atau undang siapa lagi nih Bu? Buat ya selanjutnya episode 4, 5 gitu. Biar episode selanjutnya tuh lebih seru lagi ya. Yang kira-kira seru. Kalau pendapat ibu sih, kalau digunakan nggak apa-apa, digunakan nggak dipakai atau nggak apa-apa ya. Tapi saran ibu yang pertama itu bagusnya untuk kedepannya ya, kakak-kakak tingkat kalian yang mau lulus, boleh nanti jadi bintang tamu. Atau kasih aja topiknya, misalnya bagaimana memilih jurusan kuliah yang lebih baik atau dunia kerja yang lebih baik. Ya, mungkin itu saran ibu dulu yang lebih sebentar kan, karena kakak kelas kalian sisa 1 bulan lagi sebelum ujian sekolah berakhir. Itu sarannya sama kayak pembina kita Bu. Iya. Berarti itu memang itu yang terbaik lah. Iya, untuk kakak-kakak tingkat dulu. Kalau mengundang alumni kayaknya kelamaan tuh. Lama kan, mungkin ada alumni yang sudah kuliah atau pengalaman, itu agak lama. Jadi pilih aja mungkin kakak-kakaknya yang baru. Milih misalnya gimana solusinya biar nggak stres menghadapi setelah lulus ya. Nah, itu kan ada gambaran gimana. Mungkin kalau yang kuliah menunggu kuliah, mungkin yang kerja ya. Jadi alangkah baiknya kakak-kakak tingkat kalian bisa sebelum mereka kan biasanya sudah kuliah tuh mau kesana kemari, sulit mencari gitu. Untuk 1 bulan mungkin setelah lebaran mereka masih ada, masih bisa lah. Banyak yang dibahas juga kan, kayak tips TKA lah ya kan. Iya, itu pengalaman mereka yang luar biasa itu. Tahun ini kalian itu merasakan tuh. Tahun ini Bu? Iya dong, November 2026. Intinya kita belajar aja lah. Intinya belajar yang baik, mungkin pengalaman yang kemarin biar lebih baik lagi, karena TKA itu bukannya diabaikan, bukan juga disantaikan ya kan, tapi tetap belajar kok, tetap semangat kalian. Bisa, yakin pasti bisa. Buat podcast listeners juga, kalau misal ada saran kita bakalan bahas topik atau bakalan undang siapa di episode selanjutnya, bisa banget komen di bawah atau DM IG-nya juga ya. Bisa DM IG, TikTok juga bisa nih di sini nih. Nanti dicantum. Kayaknya udah habis deh membahas kita kali ini kan. Penghujung banget. Ada lagi nggak sih kira-kira Rahma? Gak ada lagi kayaknya ya. Kayaknya kita harus masuk ke penutup aja nih Bu. Oke nggak sih? Oke. Nah, nanti di penutup saya bakal bilang begini Bu. Jadi kita bilang bareng ya. Saya nanti bakal bilang terima kasih sudah menonton Mading Podcast episode 3. Nanti baru Ibu bilang bersama, setiap suara punya cerita. Oke, Bu? Setiap suara punya cerita. Oke, siap ya. Belum. Oh, belum. Oke. Setiap suara punya cerita gitu. Suara punya cerita, benar. Setiap suara punya cerita. Setiap suara punya cerita. Bila salah ulang lagi. Bila salah ulang lagi, guys. Oke deh. Ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton Mading Podcast episode 3. Setiap suara punya cerita. Mungkin itu saja. Diulang mau pakai gaya? Boleh. Mungkin itu saja guys yang dapat kami obrolin, yang dapat kami share ke kalian. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa kalian follow lah IG kami ya. Iya kan? dong. Harus Topik berteman. saran topik bisa juga di bawah. Oke. Oke, Terima follow kasih. juga episode Dadah. selanjutnya.